Kuil cahaya, yang awalnya berada di kedalaman gunung, belum banyak melahirkan bangunan karena pertumbuhan orang percaya. Beberapa bukit di dekatnya kini telah dimasukkan dalam cakupan kuil cahaya. Melihat sekeliling, saya melihat awan putih berlama-lama, dan sentuhan keabadian melekat di atasnya. Di atas langit, orang-orang percaya di kuil cahaya melakukan perjalanan dari langit. Di bawah ini adalah orang-orang percaya yang taat yang telah menghabiskan 3 tahun penuh sebelum tiba di sini. Mereka berlutut selangkah demi selangkah, menuju tempat suci di hati mereka. Gunakan kaki Anda untuk mengukur jarak antara diri Anda dan penguasa cahaya. Setiap kali mereka bersujud, mereka sangat standar, dan wajah mereka penuh ketakwaan. Karena mereka tahu bahwa setelah bergabung dengan kuil Dewa Cahaya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berlutut dan menyembah Dewa Cahaya. Orang-orang yang datang dan pergi membuat kuil Dewa Cahaya sedikit lebih makmur. Sai Lao, dari mana kamu kembali? Mari kita minum-minum. Zhao Wuling secara pribadi menyapa Sai Lao kuno. Meskipun Sai Lao sekarang di masa jayanya, dia tidak bisa menyingkirkan gelar itu. Tersenyum tak berdaya. Dalam perjalanan ini, saya pergi ke ladang bintang terdekat untuk berkhotbah. Sekarang ada orang-orang dari 3 kota yang bersedia bergabung dengan kuil penguasa cahaya dan melayani Dewa Cahaya. Biarkan saya melaporkan berita ini kepada Lord Guangzhou terlebih dahulu, lalu minum bersama Anda. Zhao Wuling tidak melihat keluar, dan menyerah. Pergilah, Tuan Guangzhou masih mundur, dan saya tidak tahu kapan harus pergi. Sai Lao tersenyum bebas. Tidak apa-apa, saya hanya ingin melakukan apa yang harus saya lakukan, menyebarkan doktrin Lord of Light, dan membiarkan lebih banyak orang diberkati oleh Lord of Light. Saya pikir Lord Guangzhou akan terkejut dengan penampilan kami ketika dia menerobos. Zhao Wuling tertawa. Itu alami. Setelah salam, Sai Lao dan Zhao Wuling mengucapkan selamat tinggal dan datang jauh-jauh ke tengah kuil. Di gerbang kuil besar, tidak banyak orang berdiri di sana. Hanya satu pria dengan topeng hitam berdiri dengan tangannya. Selama 3 tahun, sejak dia muncul di kuil Lord Guangzhou, dia menjaga kamar terlarang Lord Guangzhou. Hujan dan angin tidak bergerak, dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Selama periode itu, Zhao Wuling mencoba kekuatannya, dan tidak ada keraguan bahwa Zhao Wuling benar-benar hancur. Sejak itu, semua orang dapat yakin bahwa dia akan menjaga Lord Guangzhou. Sai Lao cukup kagum dengan pria berwajah hitam ini. Sedikit condong ke arahnya. Bawahan melaporkan situasi terakhir kepada Lord Guangzhou. Saya ingin tahu apakah Lord Guangzhou dapat meninggalkan bea cukai. Setelah mengumpulkan kebiasaan 3 tahun ini, Sai Lao mundur tanpa sadar setelah melapor. Namun, kali ini, pria berwajah hitam itu berbeda dari masa lalu, mengambil langkah ke sisinya. Tuan Guangzhou telah memecahkan penghalang. Sai Lao tertegun sejenak, wajahnya sangat gembira. Kapan Tuan Guangzhou akan bertemu denganku? Pria berwajah hitam itu menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi membuat isyarat tolong. Sai Lao tahu apa yang dia maksud, dan ketika dia lewat, dia menepuk pundaknya dengan keras. Ketika saya menyelesaikan laporan saya pasti akan mengundang Anda untuk minum. Setelah berbicara, Sai Lao masuk ke ruang penalti. Tuan Guangzhou. Qin Yichen membuka matanya dan menatap Sai Lao. Bagaimana kabarmu? Sai Lao berlutut dengan cepat. Tuan Hui Guangzhou, saya mengikuti instruksi Tuan Guangzhou untuk menyebarkan transaksi Guangzhou ke seluruh benua. Kecuali tempat-tempat yang terlihat di kuil Sucizan, semua orang percaya di kuil Guangzhou saya. Selain itu, saya telah melakukan perjalanan ke beberapa wilayah bintang lain untuk menyebarkan doktrin, dan orang-orang percaya yang percaya pada penguasa cahaya masih menyebarkannya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Mari kita letakkan bidang bintang di sekitar sini untuk sementara. Kita tidak bisa begitu saja mengambil Dewa Perang Ares dan menguntit Wall. Menurut pesanan saya, tahun ini, di antara orang-orang beriman, total 10.000 orang beriman yang taat akan dipilih, dan ikuti saya untuk menjelajahi bidang bintang. Hal-hal lain di kuil penguasa cahaya adalah bisnis seperti biasa, tanpa kesalahan. Sai Lao dengan cepat merespons. Ya, terserah Lord Koto untuk mengaturnya. Qin Yichen sedikit mengangguk. Biarkan orang di luar pintu masuk. Sai Lao meninggalkan aula dan membiarkan pria berwajah hitam memasuki aula. Qin Yichen memandang Matt, dan Matt juga memandang Qin Yichen. Keduanya adalah kenalan lama, dan untuk sementara, Matt tidak tahu harus berbuat apa. Qin Yichen terbatuk sedikit. Karena kamu bersedia bergabung dengan kuil Dewa Cahaya, maka lakukan sesuatu untukku dengan tenang. The Holy Lord telah dimusnahkan oleh Ares the God of War, dan kami masih berada di medan bintang Ares the God of War. Jangan buka topengmu. Ngomong-ngomong, ketika kamu melihat ke belakang, kamu memilih beberapa orang untuk membentuk pasukan berwajah hitam. Ada banyak orang yang tidak nyaman untuk muncul di kuil penguasa cahaya. Kamu akan memerintahkan mereka. Setelah pengaturan, Qin Yichen melambaikan tangannya. Turun. Matt tidak ragu-ragu sejenak, dan memberi hormat kepada Qin Yichen. Terima kasih, Tuan Guangzhou.
Setelah Matt menolak doktrin dan aturan kuil cahaya, dia telah memilih kuil cahaya. Dalam 3 tahun terakhir, dia punya banyak ide. Tetapi pada akhirnya, dia hanya sampai pada satu kesimpulan. Cendekiawan itu mati demi orang kepercayaannya. Inilah yang diberikan Zhao Wuling kepadanya. Tidak peduli siapa Lord of Light itu, dia hanya perlu tahu bahwa orang ini adalah Lord of Light. Tuhan menyelamatkan hidupnya, bahkan ketika dia sendiri merasa bahwa dia tidak berharga. Bangun dan pergi. Dalam hati Matt yang mematikan, secercah harapan muncul lagi. Hal ini harus dilakukan dengan baik, agar tidak mengecewakan rezeki Lord Guangzhou. Bisa dianggap diusir. Setelah Matt pergi, Qin Yichen tiba-tiba batuk, dengan noda darah di telapak tangannya. Sial, orang-orang ini terlalu keras. Qin Yichen hampir menggertakkan giginya. 3 tahun, tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan 3 tahun ini? Setelah membuat terobosan berkali-kali, Qin Yichen ingin meninggalkan ruangan terlarang ini. Namun, setiap kali dia ingin membuka pintu kamar, dia bisa mendengar berita dari orang luar. Tuan pencerahan Tuhan, orang-orang percaya telah menyebar ke seluruh bidang bintang. Tuan pencerahan Guru Cahaya, bawahannya telah menembus misteri armor suci Mingguang, dan dapat terus berkembang dalam pertempuran, dan tidak akan ada lagi kekurangan. Tuan Qizhou Guangzhou, bawahannya cukup beruntung untuk memecahkan misteri aturan dunia dan telah menguasai cara reinkarnasi hidup dan mati. Ada begitu banyak berita seperti ini. Qin Yichen melihat keuntungan kecilnya lagi, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Jadi dia menghabiskan sisa 2 tahun penuh untuk benar-benar menjelajahi jalan Yin dan Yang, dan pada saat yang sama, dia memulihkan semua kekuatannya. Ini tidak cukup. Dibandingkan dengan orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya, ini tidak cukup. Jadi dia mengintegrasikan semua latihannya sendiri dengan aturan dunia, dan latihan baru pun lahir. Selain itu, ada juga pengembangan dan penelitian ribuan latihan. Saat retret berlanjut untuk waktu yang lama, Qin Yichen berjuang, dan tiba-tiba menemukan bahwa tindakannya tidak sesuai dengan idenya sendiri. Dengan kata lain, pada saat dia mundur, seseorang mengganggu logika berpikirnya. Idola. Karena pencerahan di bawah patung Tuhan itulah Qin Yichen memiliki gagasan untuk tidak lebih lemah dari orang percaya. Agar tidak membiarkan diriku tergerak oleh idola ini. Qin Yichen hanya memotong semangat kontak antara dirinya dan sang idola. Pisahkan diri Anda dari idola. Dan ini menyebabkan Qin Yichen menjadi sangat lemah saat ini. Angkat tangan Anda untuk menyeka darah dari sudut mulut Anda. Senyum ganas muncul di wajah Qin Yichen. Hari ini, tidak ingin mengikatku lagi.